Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhud Ahmad. Saya merupakan guru kelas PNI Bagus Salam 2, Waru Timur, Waru Pamekasan. Saya juga merupakan mahasiswa PPP Darjat Bek 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25109115706. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 5 tentang mengenal diri sendiri dan keberagaman di lingkunganku sebagai syarat uji kinerja. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Indahnya pertemuan kali ini, marilah buka pertemuan kali ini dengan pembacaan doa bersama-sama kepada Ahmad Faris sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Membawakan berkah dan manfaat berkat doa tadi sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akan mengabsen dulu satu persatu nama siswa dari kita dan sekaligus berdiri seketika dipanggil, sekaligus saya akan mengecek kesiapan dan perlengkapan Anda dalam mata pelajaran hari ini. Yang pertama, Anis, berdiri, lengkap, bagus. Yang kedua, Ilda, berdiri dulu. Ya, ada. Paris, bagus. Hadir semua ya. Jadi mulai hari ini disiplinkan dirimu ya, jangan sampai sekali ada alasan-alasan tertentu, jangan sampai kita itu tidak masuk sekolah. Ketika tertinggal satu pelajaran, tertinggallah satu ilmu. Maka kita meminta kepada mahasiswa jangan sampai bolong sekolah. Seterusnya kita sebelum mata pelajaran dimulai, alangkah indahnya kita berdiri semua untuk membacakan teks Pancasila diiringi dengan pembacaan lagu kebangsaan Indonesia. Kepada wakil ketua kelas, silakan. Diharap dulu kembali pada tempat masing-masing. Selanjutnya kita memasuki
mata pelajaran hari ini atau dengan materi inti, yaitu mengenal diri sendiri dan keragaman di lingkungan itu. Namun sebelum kita memasuki materi inti ini, alangkah indahnya kita mengingat mata pelajaran sebelumnya. Apa mata pelajaran sebelumnya? Masih ada yang ingat? Ya, ayo. Ya, bagus. Yang lain, apa materi sebelumnya? Yang lain? Ya. Yang lain? Dalam materi sebelumnya kita mengenal norma kehidupan dalam masyarakat. Materi sebelumnya kita mengenal norma dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ada yang masih ingat tentang apa makna atau tujuan norma kehidupan dalam masyarakat. Siapa yang masih tahu? Ya, bagus. Sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Yang lain? Ya. Aturan. Yang lain? Yang lain? Mungkin kelompok 3. Terus? Bagus. Yang lain? Oh ya, sudah. Jadi mata pelajaran sebelumnya yaitu kita mengenal norma dalam kehidupan masyarakat. Di mana disitulah dalam materi tersebut disebutkan dalam norma kehidupan masyarakat itu ada mana-mana tertentu. Yang pertama, satu menjadi pedoman. Yang kedua adalah aturan. Jadi kita pantas ingat kembali, jikalau kita mau hidup di bawah naungan negara Indonesia, maka kita itu pantaslah kita sekali harus mengikuti aturan-aturan negara Indonesia. Ya, dalam. Yang kedua, kalau kita ada di bawah naungan agama Islam, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Begitu juga kalau kita hidup berdampingan dengan masyarakat agar menjadi masyarakat yang tenang dan tentram, maka kita harus mengikuti norma atau aturan yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi bagaimana kalau kita hidup berdampingan, jangan mengganggu satu sama yang lain. Norma kehidupan dalam masyarakat. Paham? Masih ingat? Masih. Ya, bagus. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenal diri sendiri dan keragaman di lingkungan. Halo sahabat semua. Itu ada banyak halo sahabat semua Pancasila, ya kan? Perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang betapa istimewanya diri kita dan betapa indahnya keberagaman di sekitar kita. Namun sebelumnya kita pantas dulu untuk mengetahui dan memahami alur pelajaran dan tujuan pelajaran hari ini. Apa tujuan kita hari ini? Untuk memastikan diri menjadi orang yang sukses nanti ketika kita keluar dari sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian mampu ingat ya, ingat nanti kalau ada poin-poin penting dalam
acara ini ditulis, dicatat. Nah, biar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kelompok A, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 diharap untuk menyediakan pulpennya dulu. Nah, sediakan pulpennya dulu. Dan ini sudah memasukin, ayo dikeluarkan pulpennya, ayo. Nah, ambil. Terus, ambil semua, ya, pulpennya disiapkan. Lengkap ininya sudah lengkap? Sudah? Sudah. Jadi kita kalau sudah lengkap semua, mari kita lihat dulu ke depan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kali ini mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dasar mengenali diri sendiri dan keragaman di lingkungan sebagai bagian dari penerapan bentuk cinta lingkungan dengan penuh kewarganegaraan. Siap belajar? Siap belajar? Kalau siap belajar, berdiri dulu bersama-sama. Nah, yuk. Terus, tepuk semangat. Terima kasih, kembali. Semangat betul ya, mudah-mudahan dengan kesemangatan sampai semua ini bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dan berkah. Nah, itu. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua komponen pelajaran. Yang pertama mengenal diri sendiri, yang kedua mengenal keberagaman lingkungan. Setiap hari kita memiliki identitas unik yang meliputi. Nah, dengan cara apa kita mengenal diri sendiri dulu? Mungkin ada yang tahu? Kita mengenal diri sendiri dengan cara bercermin dulu. Coba buka cerminnya. Nah, coba cermin semua. Nah, coba cerminnya dibuka. Nah, tampilkan wajahmu. Tampilkan semua wajahmu. Nah, ayo, Ipan belum. Coba. Nah, sore. Sudah lihat wajahnya? Bagus. Kita mengenal diri sendiri yang pertama dengan cara alat manual, yaitu dengan cermin. Nah, yang kedua kita mengenal diri sendiri dengan beberapa cara, yaitu diantaranya adalah ciri fisik, bentuk wajah. Saya tanya ya, bentuk wajah kita sama atau tidak? Iya. Tidak. Ada yang cantik? Ada yang ganteng? Ada. Tapi walaupun kita ganteng, walaupun kita cantik, jangan sampai menyepelekan dan mencaci temannya yang lebih jelek. Dua, warna kulit. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Juga warna kulit dan rambut. Rambutnya ada yang kayak apa rambutnya? Coba buka songkoknya semua. Nah, terus. Nah, rambutnya tidak sama kan? Tidak sama. Itu ciri cara mengenal diri. Yang kedua, kita mengenal diri sendiri dengan sifat. Ada yang periang, ada yang sering ketawa. Semua. Siapa yang bersifat periang? Ini terus sering ketawa. Nah, ada yang bersifat pemalu. Siapa yang sifat pemalu? Sultan. Kenapa Ton? Ada juga yang bersifat pemberani. Siapa yang berani? Bagus. Tapi keberanianmu jangan sampai mencelakai orang lain. Keberanianmu tampilkan berani itu di
dimaknai dengan kita berani mencari ilmu, berani menolong orang, orang, berani membantu orang, ada ciri dalam diri kita, ada latar belakang suku dan asal keluarga. Kalau kita hidup di Waru Timur ini, rata-rata kita itu sukunya suku apa? suku Madura. Kalau kita lihat ke belakang, ke daerah selatan, ada suku apa di sana? Ada Bali juga, ada Jawa. Kalau ke sebelah utara ada suku Daya. Di mana suku Daya itu terletak? Ada di Kalimantan. Sudah kenal ya, paham? Catat poin-poin penting ketika ada poin penting dan kata. Perhatikan setiap individu. Perhatikan. Selanjutnya kita mengenal diri dengan cara keunikan setiap individu. Ada bakat dan hobi. Mungkin kamu ada hobinya semua yang ada di sini tidak sama kan? Iya. Mungkin saya tanya, siapa yang mempunyai hobi? Bagus, hobinya apa? Hah? Main HP bagus. Yang sukanya? Hah? Bagus belajar. Yang lain hobinya apa? Hah? Tidak kurang jelas. Oh, mainnya bagus. Yang lain? Ya. Jadi Kori bagus. Mudah-mudahan terus ya. Yang lain siapa yang punya hobi ya? Hah? Bagus. Hobimu itu dikembangkan ya. Hobimu dikembangkan. Siapa tahu nanti kita dengan hobi yang ada pada hari ini bisa berkembang dan sesuai dengan tujuan hari ini, sesuai dengan harapan. Jangan sudah masuk pada komponen yang kedua. Saya sudah terangkan tadi. Dalam pertemuan kali ini ada dua komponen, yaitu pertama mengenal diri sendiri, yang kedua mengenal keberagaman di lingkungan kita. Bagaimana cara mengetahui keberagaman kita di lingkunganku? Bagaimana? Dengan cara belajar dan sering-sering melihat dan sering-sering membaca buku. Keragaman adalah kekayaan yang membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang besar dan indah. Seandainya Indonesia tidak beragam, ya tidak maju. Bagaimana bisa maju kalau negaranya tidak beragam? Misalnya, di Indonesia semuanya jadi tentara. Siapa yang mau jadi rakyat? Kalau di Indonesia jadi tukang pidato, siapa yang mau mendengarkan? Kalau tidak ada suku Dayak, terus kita dari mana mendapatkan kayu untuk menjadikan rumah di rumah Madura? Jadi keberagaman kita semua ini merupakan anugerah dari Allah. Keragaman adalah kekayaan yang membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang besar dan paham? Keragaman di Indonesia bersifat apa saja kan? Coba dilihat ya, diamati ya. Keberagaman di Indonesia ada keberagaman budaya. Coba perhatikan. Di gambar di depan itu ada gambar budaya dari mana saja? Ada Jawa, ada Papua, Bali. Itu dilihat keberagaman budaya. Kekayaan tradisi kita Indonesia memiliki ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Hal ini menciptakan keragaman dalam bentuk pakaian adat. Kalau adat Madura bagaimana bentuknya? Mungkin ada yang tahu. Bentuk adat orang Madura bagaimana? Merah dan putih.
Merah putih. Merah putih Hitam. atau disebut dengan paksa kera. Yang lain. Sama. Makanan khas yang mana? Selanjutnya, keragaman yang kedua adalah keragaman agama. Harmoni dalam keyakinan Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan 6 agama resmi. Diperhatikan, PMI Babus Salam 2 kita belajar untuk selalu mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, kasih sayang, menjaga perasaan aman, kerukunan hidup damai tanpa konflik. Kenapa? Karena agama di Indonesia yang sudah diakui negara Indonesia ada bukan 1, 2, 3. Selanjutnya, ini kita paham diri sendiri, mulai dibentuk wajah, tangan, kulit dan semacamnya. Terus keragaman sudah kita ketahui, semuanya itu walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu di bawah naungan negara Indonesia yang dilambangkan oleh burung Garuda yang membawakan bacaan Bhinneka. Walaupun kita berbeda tapi tepat sama. Paham? Mengenal diri dan keberagaman di Indonesia sudah paham dan sudah mencatat poin-poin penting ya di dalamnya. Mari kita tonton video. Selamat menyaksikan video ini dan catat poin penting yang ada dalam video ini. Mungkin kita mengetahui dan mendapatkan poin penting dalam video tersebut ya. Dicatat ya. Apa saja yang ada dalam video tersebut, mari kita refleksikan dalam buku lembar kita. Dalam buku lembar kita, refleksikan apa yang mulai tadi kita jelaskan dan kita menonton video. Ayo refleksikan dalam buku lembar kerja sampean. Yuk tulis dalam lembar kerjanya, perhatikan apa yang kamu dapat dari video tersebut. Ayo refleksikan. Dan kita sudah? Kalau sudah, saya akan meminta ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil belajar mulai tadi sampai menonton video. Dipersilakan semua peserta berdiri di depan. Yuk. Ini ya. Pelan-pelan. Yuk. Terus ya. Yuk. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil belajar kelompok pada hari ini. Pemahaman diri dengan lingkungan. Bagaimana cara menunjukkan pemahaman tentang mengenal diri sendiri dan keragaman lingkungan. 1. Dengan adanya pelajaran hari ini kita bisa kenal terhadap keragaman lingkungan. 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selamat dan sukses untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, tolong maju untuk mempresentasikan pengajarnya.
Nah, sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat dalam videonya ada dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk orang tua. Aku punya mata, kamu punya mata. Aku punya hidung, kamu punya hidung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah mempresentasikan diri hasil belajar mulai tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu dan bisa menjadikan kita sebagai murid yang berkualitas. Jadi dalam keterangan tadi sampai video sampai itu bisa mengambil manfaat ya. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum acara ditutup. Mungkin ada pertanyaan dan pertemuan hari ini ya. Saya beragama Islam, mereka saya mengambil di rumah teman yang beragama Islam. Boleh? Boleh. Kita walaupun beragama Islam boleh menginap di rumah temannya yang beragama Hindu. Kenapa kok bisa boleh? Karena kita adalah satu negara. Tidak ada perbedaan antara agama yang mana. Tetap kita itu harus menghormati satu sama yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, Bapak. Kalau menurut temanku khusyuk, bolehkah kita mengijek? Tak boleh. Tidak boleh. Oh, jadi mengejek temannya yang lain. Ya tidak boleh. Kalau kita masih mengejek teman yang lain, berarti kita tidak beragam dan tidak bisa mengenal diri, dan kita itu bisa memecah belah negara Indonesia. Oke, pertanyaan yang lain. Ya. Apa saya harus menghormati temanku yang beragama Kristen yang lagi melaksanakan ibadah? Wajib menghormati orang yang beragama, teman yang beragama lain. Ketika melaksanakan ibadah kita tetap menghormati. Yang lain, ya. Maka boleh kita memberikan bantuan kesehatan bagi penyakit musiman, banjir dan longsor yang berbeda sukunya. Lebih bagus kita membantu dampak banjir dan longsor yang ada di Aceh dan yang ada di Sumatera. Walaupun sukunya itu beda, kita tetap diharap, justru bukan cuma diharap, kita ikut andil untuk membantu orang-orang yang kena banjir di sana. Walaupun sukunya beda. Nah, tapi dalam keterangan perbedaan bukan menjadi perceraian, tapi menjadi bersatu. Dengan pepatah kita, kalau kita bersatu kita teguh, kalau kita bercerai kita terus. Ya, alhamdulillah kita sudah mengikuti mata pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat. Dalam pertemuan berikutnya kita lebih semangat ya. Lebih semangat dan lebih aktif dalam pertemuan berikut. Namun kita sebelum acara ini ditutup, alangkah indahnya kita informasi apa mata pelajaran berikutnya, yaitu keragaman sebagai dicatat ya. Keragaman sebagai anugerah merupakan materi inti acara saya berikut. Ya, terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelumnya kita akan refleksikan sedikit ya, refleksikan sedikit. Kali ini yang pertama yaitu kita mengenal diri sendiri, yang kedua kita mengenal lingkungan. Nah, dengan adanya kita paham terhadap diri sendiri, paham terhadap lingkungan, paham dengan keragaman yang ada di lingkungan kita, menjadikan kita sebagai bangsa yang majmuk, menolong satu sama yang lain, menjadikan kita ke depan menjadi orang yang lebih baik. Dari acara kali ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama. Mudah-mudahan harapan pertemuan kali ini kita mendapatkan berkah dan manfaat dan bisa paham terhadap mata pelajaran yang telah kami uraikan, sehingga kita menjadi siswa dan siswi yang bertauladan di tingkat nasional sampai di tingkat internasional. Sekian pertemuan kali ini. Ayo kita tutup bersama-sama dengan pembacaan doa bersama-sama kepada Ahmad Faris sebagai ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama.